Jadi pas dia ngupas kulitnya si Ayu, tekniknya sama kayak video tutorial ngupas kulit ikan gabus. Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel, dan kali ini aku akan membahas kasus lokal. Requestnya @andikediri9568, request kasus lokal dong cenah. Cus kita bahas kasus mutilation di Sleman, Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2023. Seperti apa kasusnya? Cus tonton video ini sampai habis. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 13.30, seorang laki-laki tiba di sebuah penginapan. Kita sebut aja penginapannya penginapan A, dengan mengendarai motor Yamaha Vision. Kemudian laki-laki itu memesan kamar dengan harga Rp60.000 untuk beberapa jam, dan oleh resepsionis, "Nih kuncinya, kamarnya nomor 51 ya." Cuslah si cowok itu masuk ke kamar nomor 51, dan pada pukul 14.00 kemudian si cowok ini keluar kamar menuju ke resepsionis untuk meninggalkan kartu identitasnya. Karena ada aturan di sana, kalau tamunya mau berpergian, wajib meninggalkan kartu identitas dong Kemudian tamu ini sempat terlihat kembali ke penginapan pukul 15.30. dengan membonceng seorang perempuan, lalu keduanya masuk ke kamar. Ya biasalah ya, 1, 2, 3 hore, dan tamu ini diharuskan sudah check out sekitar pukul 19.00. Pada pukul 19.00, laki-laki itu keluar kamar menemui seorang petugas penginapan untuk memberikan uang tambahan sebesar Rp100.000, tujuannya untuk memperpanjang waktu inapnya. Jadi FYI, dari awal dia sewa kamar itu hanya untuk sampai jam 19 gitu ya. Dan batas waktu check out-nya sebelum tengah malam. Namun sampai pukul 23.00, si tamu ini belum juga kelihatan keluar kamar. Harusnya jam segitu dia udah check out kan, tapi nggak kelihatan dia keluar kamar. Nah, si petugas penginapan ini pergilah untuk memeriksa kamar nomor 51 untuk mengingatkan tamunya apakah mau nambah lagi waktu atau check out. Kalau mau check out, cuslah buruan pergi dari sini gitu kan. Ini udah habis batas waktunya. Gitu kan awalnya. Namun baru sampai di depan pintu kamar nomor 51, si petugas penginapan ini tiba-tiba mencium bau amis dari dalam kamar itu. Karena penasaran kan, di samping kamarnya itu ada jendela. Pas dia intip lewat jendela, betapa kagetnya si petugas hotel itu, karena ternyata di dalam kamar 51 ada sesosok jasad wanita yang kondisinya, mohon maaf, bagian atasnya udah nggak utuh, dan bagian bawahnya dari dada sampai ke kaki udah tersayat-sayat cenah, dan banyak sekali ceceran darah di dalam kamar. Kemudian beberapa petugas penginapan segera menghubungi owner dan polisi. Tidak lama kemudian, polisi datang dan pintu kamar itu dibuka paksa untuk dilakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk salah satunya KTP milik korban yang ternyata bernama Ayu Indraswari. Dan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00, tersangka penghilangan nyawa perempuan itu berhasil diringkus di Kali Nongko, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dan dia adalah Heru Prastio. Umurnya masih 23 tahun dan dia berprofesi sebagai buruh pasang tenda. Sebelum aku masuk ke kronologinya, aku akan bahas sedikit profil korbannya ya. FYI, Ayu merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dan pada saat itu Ayu berumur 34 tahun dan katanya sudah bekerja di Angkasa Pura, Yogyakarta. Waktu itu para penyidik udah pasti cek juga kan latar belakangnya Ayu. Mereka confirm ke pihak Angkasa Pura Yogyakarta. Di sana ada karyawan yang namanya Ayu nggak? Terus dari pihak Angkasa Pura pastinya cek database karyawan mereka dong. Nggak ada gitu. Ternyata pihak Angkasa Pura menyanggah bahwa nggak ada karyawan namanya Ayu di sini. Ternyata Ayu emang sejak awal nggak kerja di sana. FYI, Heru dan Ayu saling mengenal melalui Facebook pada akhir November 2022, dan mereka adalah teman baik, dan pertemuan di penginapan itu adalah pertemuan keduanya Heru dan Ayu, karena sebelumnya mereka pernah ya begitulah ya 1, 2, 3 hore satu kali di penginapan yang sama. Jadi gini kronologinya Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Heru menghubungi Ayu untuk janjian ketemu tanggal 18 Maret 2023
untuk 1, 2, 3 hore di penginapan itu. Dan pertemuan tersebut memang sudah direncanakan oleh si Heru. Kenapa? Jadi si Heru ini punya hobi judi online dan sedang terjerat pinjaman online katanya yang jumlahnya lumayan besar. Dari 3 jenis aplikasi pinjol yang berbeda. Dia sempat lihat salah satu postingan Ayu di Facebook lagi selfie sambil duduk di atas motor Scoopy. Dipikirnya mangsa nih. Kemudian dia chat Ayu kan, "Cek kesini ya, nanti tak tambahin 50.000 buat bensin. Di kamar 3 jam, maksimal 2 ronde 1, 2, 3 hore gitu. Sisa waktunya buat ngobrol ya Ce, jadi totalnya 650.000. Dijawab sama si Ayu, "Oke Ce." Nah pada hari Jumat tanggal 17 Maret, si Heru nih WhatsApp lagi si Ayu, "Cin, besok siang jadi kan?" Dan pesan itu baru dijawab sama si Ayu keesokan harinya jam 6:52. "Bisa say," katanya. Cuma si Ayu ini minta, "Ce jemput ya di depan rumah sakit Bethesda." Jadi rencananya si Ayu ini dari rumah OTW bawa motor dan bakal nebeng parkir di parkiran rumah sakit Bethesda. Nanti berangkatnya boncengan berdua sama si Heru gitu. Nah barulah si Heru OTW dulu nih ke penginapan minjem motor temennya. Jadi dia belum jemput si Ayu ya. Dia datang ke penginapan itu sambil membawa tas ransel yang isinya senjata pembunuhan, Ce. Dia sampai di Wisma sekitar pukul 13:30. Nah, sebelum si Heru menjemput Ayu, dia terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengeksekusi Ayu di kamar itu. Dia keluarkan tuh pipa besi bulat, kemudian disembunyikan di bawah selimut. Barulah di jam 14.00, dia keluar kamar untuk jemput Ayu dan baru kembali ke penginapan bersama Ayu di jam 15.30. Sempat dilihat oleh beberapa karyawan penginapan. Sampai di kamar, mereka berdua sempat ngobrol santai sambil ngasok lah. Dalam keadaan mohon maaf naked, gak pakai apa-apa. Tapi ini ceritanya belum main ya, belum sempet 1, 2, 3 hore nih. Tiba-tiba si Heru bilang gini, "Ce, nungging dong," katanya. Dituruti kan sama si Ayu. Dia nungging lah, posisi mukanya menghadap ke bawah dan membelakangi si Heru. Ya kan tahu udah mau mulai dianu kan. Nah si Heru nih tangan kirinya mulai ngeraba ke area sini dan si tangan kanannya meraih pipa besi yang sebelumnya dia sembunyikan lalu memukul tengkuk belakang Ayu sebanyak 3 kali sampai Ayu tidak berdaya. Kemudian Heru mengambil sebilah pisau bayonet dari ranselnya lalu kemudian menggorok lehernya Ayu sampai darahnya nyembur ke tembok kamar itu. Ya udah langsung meninggal. Karena baik pembuluh darah, saluran nafas, sama saluran makanan di lehernya Ayu ikut kepotong. Kemudian jasadnya Ayu diseret masuk ke kamar mandi dan Heru langsung menguliti jasad Ayu menggunakan pisau bayonet. Mula-mula dia belah bagian dada tengah sampai ke bawah perut. Kemudian dia bikin sayatan dari bagian ketiak sebelah kanan ke arah dada. Lalu dari ketiak kanan turun ke bawah ke pinggul. Baru abis itu dikupas menggunakan pisau cutter. Habis itu digunting-gunting jadi potongan-potongan kecil itu kulit Ayu yang udah dikupas itu. Dimasukkan ke dalam kloset, habis itu disiram, di flash. Bagian bawah pun begitu. Paha kanan atas dulu dibuat sayatan sampai ke betis, dikupas pakai cutter, digunting kecil-kecil kayak tadi, kayak ngegunting kain perca gitu, gampang banget. Habis itu dimasukkan ke kloset, ya udah disiram di flash, hilang. Nah, di tengah-tengah aktivitasnya, si Heru ini sempat keluar di jam 19.00 untuk menemui admin penginapan, mau memperpanjang waktu inapnya kan. Dia kasih uang 100.000, baru habis itu kembali ke kamar. Lanjutin aktivitasnya, dipotong-potong lagi lah beberapa bagian tubuh Ayu menjadi 65 bagian. Katanya pas lagi diperiksa, beberapa potongan kulit dan daging nggak ketemu. Jadi emang di flash dimasukkan ke kloset. Ya ada septic tank dong yang masuk ke situ. Dan Heru baru keluar dari penginapan itu diam-diam sekitar pukul 20.00. Jadi rencananya nih, awalnya jasad si Ayu ini akan dibawa menggunakan ranselnya si Heru. Tapi karena tubuhnya Ayu terlalu besar dan potongan tubuhnya tidak muat masuk semua di ranselnya, jadi ya udah ditinggal aja gitu di dalam kamar. Dia ambil tuh barang-barangnya Ayu, handphone, kunci motor, karcis parkir, STNK, kemudian si Heru ini pergi cus, dia naik motor fiction, OTW ke warung Warmindo. Di Ngemplak Sleman buat makan.
Setengah jam kemudian Heru memanggil tukang ojek langganannya untuk mengantarnya ke parkiran rumah sakit Bethesda untuk mengambil motor Honda Scoopy milik Ayu, sementara motor fictionnya dititip di warung. Di jam 21.30, Heru balik lagi ke warung Warmindo dengan mengendarai motor Scoopy dan si Heru nih baru sadar. Ternyata di saku kiri belakang celananya ada bercak darah. Mulai panik kan. Heru kemudian menghubungi rekan satu kerjaannya namanya Pak Yam untuk meminjam pisau. Cuma di sini memang nggak dijelasin itu pisau buat apa. Dan si Pak Yam ini nggak ada curiga sama sekali. Ya udah dikasih pinjam aja tuh pisau. Si Heru cus pulang dulu ke mes buat nyimpen motor Scoopy. Kemudian Heru minta tolong ke satu lagi rekan kerjanya namanya Pak Meto untuk mengantar Heru ke Warmindo karena kan motor fictionnya masih di sana. Cuslah dia ambil motornya. Nah di jam 21:45 si Heru sempat melintas di depan penginapan A itu sambil celingak-celinguk. Ternyata masih sepi katanya. Belum ada kerumunan orang dan polisi dan Heru baru sampai di mes tempat kerjanya di jam 22.00. Dia kemudian mandi dan barulah di jam 2:30 dini hari Heru cus OTW ke Pekalongan membawa motor Honda Scoopy, uang Rp230.000, STNK dan handphone milik Ayu untuk dijual. Sampai di kota Batang, Heru sempat buka Facebook buat posting handphonenya Ayu kayak dijual cepat, HP lalalala, full set, minus layar retak atau apalah itulah ya. Dan di jam 7:45 ada orang yang komen dan mau membeli handphone itu dengan harga 600.000, dinego harganya 600.000. Cuman harga awalnya emang gak disebutkan berapa. Gak pakai bakbibu, langsung COD di alun-alun Pekalongan hari itu juga. Selesai COD-an, barulah dia tiba di rumah milik kakak ayahnya di Gemawang, Temanggung pada pukul 11:30 dan barulah di jam 14:30 pas lagi tidur, Heru didatengin oleh anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dia ditangkap, diringkus tanpa perlawanan. Karena kan polisi dapat identitas si Heru dari resepsionis penginapan dong. Sebelum nangkap si Heru, polisi itu menggeledah dulu mes tempat tinggal Heru di tempat usaha sewa tenda itu kan. Dan mereka menemukan sebuah surat yang isinya begini. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini. Sempat ada niatan mau mundur, Untung keburu ditangkap sama polisi. Dan pada saat pemeriksaan psikologi, si Heru dinyatakan normal. Jadi aksi kejahatan itu dilakukan dalam kondisi sadar. Ya biasa kan ditanya sama penyidik, kamu lihat dari mana itu bisa sampai tega motong-motong korban sampai gitu sadisnya? Dijawab sama si Heru, iya beb, aku udah terbiasa mbeteti iwa, Mbeteti itu maksudnya kayak motong-motong atau kayak apa sih, ngebersihin ikan katanya gitu. Ya bener gak sih? Jadi si Heru ini katanya udah terbiasa motong dan bersihin ikan, terutama ikan gabus, dari mulai belek perut ikan sampai ngupas kulitnya, sama nonton tutorialnya juga di YouTube katanya. Terus kan, ngaco emangnya ada tutorial mutilation, kata polisinya. Dijawab lagi, ya itu tutorial ngupas kulit ikan gabus, Jadi guys, si Heru ini belajar dari, hai Mams, salam interaksi, ketemu lagi dengan aku ya Mams, hari ini aku akan memberikan tutorial mengupas kulit ikan gabus sampai bersih ya Mams. Dari situ dia nonton caranya. Dari situ si Heru belajar, kemudian dia terapkan lah. Jadi pas dia ngupas kulitnya si Ayu, tekniknya sama kayak video tutorial ngupas kulit ikan gabus. Karena kan tekstur kulit ikan gabus tuh kayak keras, elastis gitu, agak tebal juga. Jadi perlu disayat, habis itu dikupas dengan cara ditarik. Dan perlu hati-hati supaya si dagingnya itu nggak ikut kekupas. Nah hal itu dipraktekin sama si Heru, tapi bukan ke ikan gabus, tapi ke jasadnya Ayu. Ngeri nggak sih Jadi pada saat itu ya dia nganggepnya kayak lagi ngupas kulit ikan gabus biasa aja udah. Polanya kan gitu, dari dada atas ke bawah perut, dari ketiak kanan ke dada, dari ketiak kanan ke pinggul, habis itu ya udah kupas aja santai. Dan motif dari kejahatannya Heru yaitu ingin menguasai harta milik korban karena
Kok Heru terlilit hutang pinjol, dan Heru Prasetyo dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga hakim menjatuhkan vonis kepada Heru dengan pidana mati. Nah, itulah tadi kasus pembunuhan yang terjadi di Yogyakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat, semoga Ayu beristirahat dengan tenang, diberikan tempat terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan selalu, dan semoga kasus serupa tidak pernah akan terjadi lagi dimanapun. Dan buat kalian yang tahu lebih banyak tentang kasus ini, mungkin ada bagian-bagian yang gak sengaja kelewat, boleh silahkan tulis di kolom komentar. By request, apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, atau misteri, apapun yang kalian mau buat aku bahas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. See you on the next video. Dadah!